Oke, tapi ada yang cukup menarik, Pak. Bukankah keselamatan di Kristen itu karena iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat? Artinya Iya, selama percaya sebagai Yesus juru selamat, selamat kan? iya. Oke, artinya Katolik juga selamat. Loh, mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai juru selamat karena mereka tambah dengan perbuatan baik, berarti percaya kepada Yesus dan kepada diri mereka. Oke, oke. Alasan nggak selamatnya gara-gara ada diri sendiri gitu ya. Iya. Oke, bagaimana dengan Oneness, Pak? Oneness juga kan percaya sebagai Yesus juru selamat. Uh, karena kalau dengan oneness-nya yang di TikTok ini, apalagi mereka yang tidak percaya bahwa Yesus itu manusia sungguh-sungguh ya, tidak punya roh manusia dan sebagainya, itu doktrin dasar. Harus percaya Yesus itu Allah dalam arti kata setinggi-tingginya, dan manusia sungguh-sungguh sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Artinya harus percaya Yesus sebagai manusia juga selain sebagai juru selamat. Kenapa? Harus percaya Yesus sebagai pernah lahir sebagai manusia 100% juga. Loh iya, itu doktrin dasar. Karena dia menjadi manusia itu kan tujuannya supaya mati, menebus dosa. Kalau dia tidak jadi manusia seperti kita, dia tidak bisa menebus dosa kita. Kalau dia mau menebus dosanya malaikat, dia harus menjadi malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid AMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui perang antara orang-orang oneness dan juga orang Tritunggal atau Trinitas itu sudah berlangsung sangat lama. Dari zaman Arianus versus Athanasius sampai orang-orang oneness itu kalah di Konsili Nisea, di anatema, diburu, dimusnahkan, dilenyapkan dari muka bumi mereka, teman-teman. Dan sekarang pemahaman tersebut kembali muncul. Kita bisa lihat di zaman TikTok ini orang-orang oneness berkuasa. Bahkan saya bilang orang-orang oneness sekarang mendapatkan angin segar setelah mereka berhasil membuktikan bahwa orang-orang Kristen awam itu nggak ngerti tentang Trinitas. Orang-orang Kristen awam mengimani bahwa Yesuslah Tuhan mereka. Bahkan Bapa yang ada di surga itu adalah Yesus sendiri. Itulah pemahaman mayoritas orang-orang Kristen awam sekarang. Dan itu bisa dibuktikan. Bahkan pendetanya, pendeta-pendeta itu banyak yang sebenarnya adalah oneness. Tapi mereka nggak sadar diri mereka oneness. Contohnya, Pastor Michael Gunawan dari gereja 1 Jam Saja, GSJS Surabaya. Salah satu gereja yang punya jemaat luar biasa banyak. Salah satu gereja yang sangat berpengaruh di kota Surabaya. Ternyata pemahamannya itu oneness, teman-teman. Dia mengatakan dia Tritunggal. Tetapi saat dia menjelaskan siapa Tuhannya, dia jadi oneness. Itulah yang membuat banyak pendeta sekarang menghindari menjelaskan siapa Tuhan mereka. Karena Trinitas sama sekali tidak bisa digambarkan. Sehingga saat mereka mencoba menjelaskan Trinitas, yang terjadi adalah mereka jadi oneness. Dan itu akan diserang oleh polisi-polisi teologi. Kita tahu, di medsos ini banyak sekali ya, tukang kritik, tukang komplain, dan juga pencemooh. Kita tahu bagaimana oneness itu benar-benar ya dihabisi oleh Trinitas di masa lalu. Dan sampai sekarang perangnya terus terjadi, teman-teman. Perang ini terus terjadi, karena nggak bisa. Kamu mungkin bisa melenyapkan buku-bukunya, guru-gurunya. Tetapi, karena Trinitas tidak bisa digambarkan, Trinitas tidak bisa dijelaskan dengan akal, maka orang akan terus mencari. Akan mencari-mencari, dan mereka akan menemukan pemahaman oneness. Mau kamu sembunyikan gimana pun, orang yang berakal tidak mungkin bisa terima Tuhan 3-in-1. Mohon maaf. Dan itu juga diakui oleh pendeta Muriwali, seorang yang sering menjadi pengkritik, pencemooh pengajaran-pengajaran yang lain. Dia sendiri merasa dirinya adalah guru besar, doktor teologi, orang yang ngerti Trinitas, selalu mengatakan orang lain bidat. Tetapi ternyata dia sendiri pun tidak bisa menjelaskan apa itu Trinitas.
memang mengilustrasikan Tritunggal itu tidak bisa. Tidak bisa. Saya selalu mengatakan bahwa analogi apapun yang dipakai, matahari lah, matahari dengan bulatannya, kemudian ada panasnya, ada cahayanya, itu sama sekali tidak bisa menggambarkan. Karena ciptaan tidak mungkin bisa menggambarkan Tritunggal secara tuntas ya. Pak, saya cuma mau satu pertanyaan baru Bapak konklusikan nanti dengan Pak. Belum selesai ya. Pak, saya selesaikan ya, dulu yang ini. Saya potong tadi satu pertanyaan. Pak, kalau begitu, kalau susah dianalogikan, tidak bisa dikiaskan, tidak bisa diiniin, kenapa mesti dipaksakan masuk istilah alat Tritunggal dan 3 pribadi itu? Kenapa tidak dibiarkan saja diksi Alkitab apa adanya? Tidak perlu diterangkan, biarkan nanti Roh Tuhan saja yang menerangkan kepada setiap orang yang membaca Alkitab. Menurut Anda bagaimana? Sebelum Pak Malikil, silakan Pak. Baik. Tidak dipaksakan Pak Joshua Teo. Tidak ada, kita tidak memaksa. Ya karena kita dihakimi Pak. Kalau tidak percaya Tritunggal, kita dianatema, kita dibilang sesat, kita dibilang bidah. Jangan dicampur aduk. Jangan dicampur adukan dulu dengan kutukan. Itu lain, itu masalah lain. Itu pembahasan lain itu ya. Komplain orang, tapi dia sendiri nggak tahu jawabannya. Lucu ya. Ini ibarat kita ujian nih teman-teman. Terus kita tanya sama teman kita, lu jawabannya apa? Jawaban saya A, jawaban saya B gitu kan, teman-temannya beda-beda jawabannya. Wah, kalian salah semua. Kalian salah. Begitu temannya nanya dia, jadi kamu jawabannya apa? Oh, saya nggak tahu, saya nggak kerjain. Saya nggak tahu soalnya jawabannya. Menurut kalian, orang seperti itu perlu nggak digebukin? Dia sendiri nggak ngerti. Dia sendiri nggak menjawab. Tapi dia salah-salahkan jawaban orang lain. Nah, ini konyol. Tapi di konten kali ini kita nggak akan bahas itu, teman-teman ya. Cuman saya kasih sepenggal informasi tentang oneness dan juga trinitas. Biar penonton awam tahu. Tetapi yang akan kita bahas kali ini adalah saat saya ngobrol dengan pendeta Budi Asali. Jadi saya masuk ke roomnya Budi Asali untuk sharing-sharing sekaligus mengajarkan pendeta Budi Asali. Tetapi saya mau disclaimer dulu ya. Banyak teman-teman yang nanya, Bang, injili dia gitu. Di sini saya mau bilang, itu roomnya Pak Budi Asali. Beliau itu sudah sepuh secara usia. Ya sudahlah, pelan-pelan kita masukin dosisnya. Awal-awal kita bertanya dulu. Tujuan kita bertanya supaya akalnya terbuka. Supaya akalnya itu bisa terbuka dulu, teman-teman. Nah, nanti baru kita ajari dia. Karena nggak akan berguna, teman-teman, kalau kita langsung jelaskan kepada dia, sedangkan dia belum bisa menerima. Dia belum membuka hati. Jadi kalau ada yang nanya, Bang, kenapa lebih banyak Budi Asali yang ngomong? Ya karena ini bukan debat yang porsinya setengah-setengah. Enggak, teman-teman. Saya datang ke situ untuk bertanya dengan tujuan supaya Budi Asali bisa berpikir. Kita buka dulu akalnya. Kalau orang tidak welcome sama kamu tidak akan bisa meyakinkan dia, teman-teman. Cara untuk meyakinkan orang adalah ambil dulu hatinya. Dia harus sadar dulu bahwa kamu itu ngerti dan dia tidak ngerti. Itu seninya. Sama kayak kalian lah, misalnya dekati seorang perempuan. Nggak mungkin kan kalian langsung jelasin panjang lebar, ngomong banyak. Perempuannya saja belum terbuka ini. Sama kalian masih istilahnya, ya masih jaga jarak gitu. Nggak akan bisa, kamu mau ngomong gimana pun nggak akan masuk. Jadi jaraknya dulu nih, didekatin. Hubungannya dulu dibagusin. Itulah kenapa saya jelasin kepada Budi Asali sikit-sikit. Dan saya melihat Budi Asali ini masih menggunakan akal. Akalnya masih bisa diselamatkan. Terbukti, saat saya ngomong beberapa hal, kalau begitu, begini dong Pak. Ya, begitu saya menjelaskan masukan saya, dia bilang, oh iya, saya nggak pernah terpikirkan seperti itu. Nah, Budi Asali masih bisa ngomong, saya tidak pernah terpikirkan apa yang kamu ngomong. Artinya, ini akan jadi bahan untuk dia berpikir. Kan begitu, masukan saya akan dia terima, dan itu akan terngiang di kepala dia. Oh benar juga yang dia bilang, oh benar juga, kan begitu. Biarkan dia yang berpikir, jangan kita paksakan. Jangan kita paksakan, yang dipaksa-paksa nggak bagus teman-teman. Kita cuma perlu merangsang akalnya, supaya dia bisa berpikir, oh gini. Ya, jadi bagi teman-teman yang kritik, kenapa saya nanya, apa saya ngomongnya lebih sedikit? Ya karena saya bertanya, saya biarkan dia ngomong. Biar dia senang. Ya, kita biarkan dia ngomong, yang penting akalnya bisa terbuka. Yaitu disclaimer dari saya. Dan saat saya bertanya tentang oneness apakah selamat atau tidak, nah ini yang menarik teman-teman. Budi Asali mengatakan bahwa orang oneness
pasti tidak selamat. Selain Katolik ya, Katolik tidak selamat, Oneness tidak selamat. Luar biasa. Ngeri teman-teman. Jadi dikatakan Oneness tidak mungkin selamat. Karena dia menolak kemanusiaannya Yesus. Jawaban ini berbeda dengan jawaban pendeta Ezra Soru. Nah, ini yang membagongkan nih. Beda dia dengan Ezra Soru. Bedanya di mana? Kita dengarkan dulu. Iya, jadi kalau dua hal yang bertentangan itu tidak mungkin dua-dua benar. Dua-dua salah bisa, tapi dua-dua benar tidak mungkin. Betul. Salah satu yang benar itu bisa. Jadi sama seperti Katolik dengan Protestan ini bertentangan dalam keselamatan karena iman saja atau keselamatan karena iman dan perbuatan. Tidak mungkin dua-dua benar. Salah satu pasti salah. Begitu juga yang di Protestan dong, ada 50-an ribu denominasi. Memang iya. Bisa jadi semua salah atau salah satu yang benar doang. Iya. Enggak mesti salah satu yang benar, bisa beberapa yang benar. Selama perbedaan itu bukan perbedaan dasar. Fundamental, ya bukan fundamental. Ya. Jadi misalnya ya, ini kan mengajarkan Arminianisme dan Calvinisme ya. Oke. Perbedaannya bukan perbedaan dasar tentang predestinasi, tentang apa, itu bukan hal dasar dalam Kristen. Tapi mereka sama-sama percaya kepada Kristus yang menebus dosa dan keselamatan karena iman saja. Maka mereka tetap, kalau memang mereka percaya itu, mereka saya anggap sebagai saudara seiman. Dan saya yakin mereka juga selamat. Sekalipun saya percaya secara keseluruhan Reform lebih benar daripada Arminian. Tapi lebih benarnya bukan di dalam hal-hal yang bersifat dasar. Dalam hal yang dasar itu sama. Tapi kalau dengan Katolik itu beda dalam hal-hal yang dasari. Itu tidak memungkinkan mereka selamat. Itu harus dianggap sebagai bidat. Jadi seperti saksi Yehova, lalu Advent atau Katolik atau Mormon dan sebagainya, itu tidak selamat karena mereka beda dalam hal dasar. Oke. Tapi ada yang cukup menarik, Pak. Bukankah keselamatan di Kristen itu karena iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat? Artinya selama percaya sebagai Yesus juru selamat, selamat kan? Iya. Oke, artinya Katolik juga selamat. Loh, mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai juru selamat karena mereka tambah dengan perbuatan baik, berarti percaya kepada Yesus dan kepada diri mereka. Oke. Alasan nggak selamatnya gara-gara ada diri sendiri gitu ya? Iya. Oke, bagaimana dengan Oneness, Pak? Oneness juga kan percaya sebagai Yesus juru selamat. Karena kalau dengan Oneness-nya yang di TikTok ini, apalagi mereka yang tidak percaya bahwa Yesus itu manusia sungguh-sungguh ya, tidak punya roh manusia dan sebagainya, itu doktrin dasar. Harus percaya Yesus itu Allah dalam arti kata setinggi-tingginya, dan manusia sungguh-sungguh sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Artinya harus percaya Yesus sebagai manusia juga selain sebagai juru selamat. Kenapa? Harus percaya Yesus sebagai pernah lahir sebagai manusia 100% juga. Loh iya, itu doktrin dasar. Karena dia menjadi manusia itu kan tujuannya supaya mati, menebus dosa. Kalau dia tidak jadi manusia seperti kita, dia tidak bisa menebus dosa kita. Kalau dia mau menebus dosanya malaikat, dia harus menjadi malaikat. Kalau dia mau menebus dosa manusia, dia harus menjadi manusia sama seperti kita. Dan itu ada ayatnya ya. Ibrani pasal 2 ayat 14 dan ayat 17. Dia sama dalam segala hal dengan kita. Ini standarnya siapa yang buat nih Pak? Kalau mau menebus malaikat harus jadi malaikat. Karena malaikat juga pernah jatuh dalam dosa Pak. Tapi nggak pernah Tuhan jadi malaikat. Lah makanya ini Ibrani sudah dibacakannya, Ibrani pasal 2 ya. Saya bacakan mulai 14 ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maksudnya manusia ya. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Lalu ayat 16 ini ya. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham, manusia, yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia pada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi dari sini bisa kelihatan kalau mau menebus malaikat jadi malaikat, mati sebagai malaikat. Kalau menebus manusia jadi manusia sama seperti kita,
dan mati sebagai manusia. Oke, tapi yang pasti nggak pernah ada catatan bahwa Tuhan pernah jadi malaikat. Artinya Nggak pernah itu memangnya. ya itu nggak pernah. Dia nggak pernah mau menebus malaikat. Malaikat makhluk yang lebih mulia dari kita, tapi dia jatuh dalam dosa, dia tidak ditebus. Jadi malaikat yang jatuh dalam dosa menjadi setan dan iblis itu nasibnya sudah fix. Pasti masuk neraka pada waktu Yesus datang kedua kalinya, karena tidak ada penebusan. Tapi manusia juga ada yang fix masuk neraka kan, karena yang tadi Pak Budi Asali bilang kan, itu kedaulatan Allah. Iya, tapi kan kita tidak tahu yang mana. Tapi kalau iblis dan malaikat itu kita tahu yang jatuh itu sudah semua pasti masuk neraka. Kita tahu karena manusia, sekarang Pak, karena kejadiannya duluan dia. Tapi waktu malaikat hidup juga dia harusnya nggak tahu dong. Iya, kalau sebelum malaikat jatuh memang nggak tahu. Iya, sama kayak kita. Tapi kan manusia itu kan jatuh pun, semua manusia jatuh kan. Okay. Manusia jatuh pun tetap kita tidak tahu yang mana yang pilihan, yang mana yang non pilihan. Makanya kalau kita memberitakan Injil, ya harus memberitakan Injil kepada semua. Oke. Terus tadi ada yang menarik di pernyataan Pak Budi Asali sebelum saya masuk, yaitu Pak Budi Asali bilang Tuhan nggak bisa membatasi pengetahuannya. Ya. Jadi pengetahuannya itu nggak mungkin dia bisa batasi. Betul nggak Pak Budi? Iya. Kalau begitu, kenapa Tuhannya masih bisa menyesal? Di Kejadian 6 ayat 6. Tuhan menyesal itu ada satu kelompok ayat yang mengatakan Tuhan menyesal. Dan ada satu kelompok ayat yang menyatakan Tuhan tidak menyesal. Saya tidak perlu menunjukkan semua, saya tunjukkan dalam satu teks saja ya. Iya. Ya, contoh Kejadian 6 ayat 6. Samuel pasal yang ke-15. Ini tentang dia menyesal tentang Saul dia jadikan raja itu ya. Saya bacakan yang pertama dalam ayat 10 dan ayat 11. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Ya, ini menyesal ya. Lalu sekarang kita lanjutkan ke ayat 29 dalam pasal yang sama ini ya. Dalam ayat 29. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal. Sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Kalau manusia memang sering menyesal, kalau Tuhan tidak bisa menyesal. Ini ayat 29-nya bertentangan dengan ayat 11-nya kan kelihatannya. Nah, supaya membuat tambah ruwet, saya tunjukkan ayat yang terakhir dalam ayat 35. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Dan Tuhan menyesal karena dia menjadikan Saul raja atas Israel. Berarti ayat 11 Tuhan menyesal, ayat 29 Tuhan tidak menyesal, ayat 35-nya Tuhan menyesal lagi. Yang benar yang mana ini, menyesal atau tidak menyesal? Nah sekarang pertama pikirkan ya, Allah itu Maha Tahu dan itu tidak memungkinkan dia menyesal. Kalau kita tuh menyesal karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kan. Misalnya saya punya teman yang mengajak saya menjadi rekan bisnis. Dan saya lihat teman saya ini orang yang jujur kelihatannya. Nah ya sudah, saya percaya pada dia, saya masukkan uangnya, saya bisnis dengan dia. Lalu duit saya dimakan. Nah saya menyesal karena sekarang saya tahu orang ini orang tidak jujur, orang kurang ajar. Yang tadinya tidak saya ketahui. Tapi kalau Allah, dia Maha tahu dari semula, dia tidak mungkin menyesal. Jadi kalau ditinjau dari sudut kemahatauan saja, Allah menyesal itu tidak mungkin. Tapi lalu kenapa Alkitab mengatakan Allah menyesal? Allah menyesal itu ditinjau dari sudut pandang manusia. Allah tidak menyesal ditinjau dari sudut pandang Allah. Dari sudut pandang manusia dalam konteks ini, Allah akan mengangkat Saul menjadi raja. Dan biasanya begitu tuh kan kayak dinasti gitu ya, turun-temurun kan. Betul. Tapi ternyata Saul itu tidak taat. Lalu Allah mencabut hal itu dan mengalihkannya kepada Daud. Jadi ditinjau dari sudut manusia, seakan-akan Allahnya menyesal. Tapi dalam rencana Allah, sudah demikian rencananya. Oke, tapi artinya bisa disimpulkan Saul, ini karena sudut pandang manusia, penulis ya, sudut pandang penulis. Bukan penulis, manusia saja. Iya, penulisnya kan manusia, Pak.
Iya, tapi bukan hanya penulis manusianya, Pak. Tapi semua manusia melihat seperti itu. Oke, artinya bukan dari firman Tuhan yang suruh, lu sampaikan kepada orang seperti itu. Tapi memang point of view dari dia ya. Point of view dari siapa? Dari si penulis menyatakan bahwa Tuhan menyesal gitu. Kalau penulisnya itu kan diilhami Allah ya. Jadi Allah yang memimpin dia dalam menulis. Kalau diilhami, kenapa tulisnya seperti itu, Pak? Apa nggak ada pemilihan kata yang lain gitu? Ya, Apakah nggak dipikir? Allah mau seperti itu ya. nggak bisa kita atur ya. Nah, gini ya. Dalam membicarakan tentang Allah ya, saya percaya dalam Islam pun itu sebetulnya sama ya. Cuma kata istilahnya itu mungkin beda, saya tidak tahu. Tetapi dalam Islam pun sama ya. Allah itu kan, kalau dalam Kristen Allah itu adalah roh. Yohanes 4 ayat yang ke-24. Nah kalau dia itu memang roh, kan dia itu tidak punya tangan atau mata atau apapun. Roh kan tidak punya tubuh kan. Oke. Nah tapi dalam Alkitab bolak-balik dikatakan lengan Allah, mata Allah, dan sebagainya. Nah itu disebut bahasa anthropomorphism. Ya, anthropomorphism. Berasal dari dua kata, anthropos itu manusia, morphe itu artinya bentuk. Jadi Allah digambarkan seolah-olah dia berbentuk manusia. Nah ini tidak bisa tidak digunakan, karena kalau ini tidak digunakan, kita tidak bisa bicara apapun tentang Allah. Nah sekarang ada bahasa yang mirip dengan itu, antropopeti. Allah digambarkan dengan perasaan-perasaan manusia. Nah salah satunya ya Allah menyesal itu. Oke. Karena tidak mungkin menyesal. Ya, tapi digambarkan menyesal karena digambarkan dengan perasaan manusia. Oke, jadi tujuannya itu supaya pembaca lah, atau enggak jemaat itu tahu bahwa posisi saat itu Allah itu seperti itu ya. Iya, kalau enggak pakai bahasa itu kita enggak bisa bicara apapun tentang Allah. Nggak bisa menggambarkan. Oke, cuman yang jadi problem kalau dia diilhami Roh Kudus, kalau nggak ditulis juga kan sebenarnya nggak jadi masalah gitu Pak. Coba kita hilangkan ayat-ayat tentang Allah menyesal gitu. Kalau dihilangkan juga, apakah itu mengubah iman orang Kristen? Enggak kan? Saya tidak pernah memikirkan hal itu, tetapi soalnya kalau ada beberapa kata yang membuat orang nanti kebingungan, alangkah baiknya kalau dihilangkan kan begitu Pak? Enggak, gini ya, ini saya tunjukkan satu ayat dalam 2 Petrus pasal 3. Malam Pak Esra, saya mau tanya terkait dengan ketika seseorang menjadi percaya, ada Roh Kudus yang memampukan agar orang tersebut mengerti tentang Allah Tritunggal dan sebagainya. Dan jika dikaitkan dengan Roma 10 ayat 9 yang mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, di ayat ini ada kalimat bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang ingin saya tanyakan, Tuhan yang seperti apa? Dan semisal di denominasi gereja itu ada konsep pengertian tentang Allah Tritunggal yang salah, seperti ada yang Wanes, Sabellianisme, dan lain-lain. Apakah mereka juga diselamatkan? Mohon pencerahannya Pak Esra, terima kasih. Ingat bahwa syarat keselamatan itu bukan percaya doktrin Tritunggal. Alkitab tidak pernah memberikan itu sebagai dasar. Percaya Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan selamat. Tritunggal itu, doktrin Tritunggal itu masuk ke dalam kategori makanan keras. Ya, makanya itu pelajaran yang sukar. Nah, jadi menurut saya kita harus bisa, kalau orang misalnya punya konsep yang salah tentang Tritunggal, apakah dia selamat atau tidak? Menurut saya kita harus semua yang
punya konsep yang salah tentang Tritunggal, menurut saya kita harus bedakan. Pertama, apakah kepercayaan mereka tentang Tritunggal itu masih mengandung kepercayaan bahwa Yesus itu Allah sungguh-sungguh, Tuhan sungguh-sungguh, atau tidak? Karena ada yang menolak Tritunggal, tapi percaya Yesus Juru Selamat, Yesus Tuhan, Yesus Allah. Dan ada yang menolak Tritunggal, tapi tidak percaya Yesus Juru Selamat, Yesus Tuhan, Yesus Allah. Sekarang ngomong saksi Yehova. Apakah saksi Yehova mereka tidak percaya Tritunggal? Apakah mereka percaya Yesus itu Tuhan Allah dalam pengertian sesungguhnya? Tidak. Maka menurut saya saksi Yehova tidak selamat. Bagaimana dengan Wanes? Wanes itu percaya bahwa hanya ada satu pribadi. Ya Yesus itu, ya Bapa itu, ya Roh Kudus itu, Sabellianisme. Tapi apakah kalau ditanya apakah orang Wanes percaya Yesus itu Tuhan dan Allah? Ya. Maka menurut saya mereka diselamatkan. Biarpun mereka punya pengertian yang kacau tentang Tritunggal. Tapi kepercayaan kepada Yesusnya, ya. Menurut saya begitu. Jadi harus dibedakan. Jadi siapapun yang mempunyai kepercayaan yang salah tentang Tritunggal atau menolak Tritunggal, kita selidiki lebih jauh. Apakah mereka percaya atau tidak? Tapi saya kasih catatan tambahan. Misalnya saudara ini Wanes. Tapi saudara orang percaya Yesus sungguh-sungguh. Wanes. Saya juga percaya Yesus sungguh-sungguh. Di dalam saya ada Roh Kudus. Di dalam saudara ada Roh Kudus. Dalam kasih, saya menjelaskan tentang Tritunggal dari Alkitab kepada saudara. Kalau roh di dalam saya sama dengan roh di dalam kamu, saya percaya roh itu akan menuntun kamu, walaupun mungkin bukan sekarang. Tapi dia pasti akan membuat kamu mengerti. Tapi kalau sudah dijelaskan seluruhnya dari Alkitab begitu jelas, tapi anehnya itu tetap tertutup dari kamu, ngotot di dalam kesalahan. Artinya karya Roh Kudus yang menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran kok kenapa tidak berlaku bagi kamu ya? Jangan-jangan kamu bukan orang percaya. Karena saya yakin bahwa orang bisa punya pemahaman, apalagi pemahaman tentang Tritunggal bisa salah. Tapi kalau dia orang percaya sungguh-sungguh, saya yakin Roh Kudus akan menuntun dia entah mempertemukan dengan suatu pembahasan Tritunggal yang Alkitabiah atau seorang hamba Tuhan yang sangat Alkitabiah dalam memberi penjelasan. Karena kadang-kadang orang tuh menolak satu kebenaran tuh bukan dia mendebat sebuah pandangan, bukan karena dia mencari kebenaran. Jadi mau menemukan kebenaran atau tidak juga dia nggak peduli. Pokoknya apa yang dia pegang itu sudah benar. Nah, saya seorang Reform Calvinis. Tapi dulunya saya bukan seorang Calvinis, saya orang Arminian. Karena saya sekolahnya di sekolah Arminian. Tapi cara saya belajar itu adalah saya selalu mencari pandangan berlawanan dengan pandangan dosen. Lalu mendebat dosen. Dan apabila saya kalah, saya senang. Jadi ketika dosen saya mengajar Alkitab firman Allah, saya selalu mencari data bahwa Alkitab bukan firman Allah dan gugat dia. Kalau saya menang membuktikan Alkitab firman Allah, saya kecewa. Karena dalam hati saya sebenarnya percaya Alkitab firman Allah dan saya harap dia bisa gugurkan argumen saya. Supaya saya diyakinkan Alkitab firman Allah. Jadi begitu dia berhasil pakai argumen menghancurkan argumen saya senang. Maka begitu dosen saya ajar Arminian, saya ambil posisi Calvinis untuk menyerang sedemikian rupa. Untuk melihat sebagai orang Arminian, bagaimana menjawab serangan Calvinisme yang paling keras. Dan saya senang dengan perdebatan itu. Karena saya dikalahkan waktu saya mahasiswa. Dengan giginya pegang Arminian kuat. Setelah tamat sekolah teologi dengan pandangan Arminian, saya ketemu di internet satu orang Calvinis garis keras yang namanya Budi Asali. Maka dengan berbekal Arminianisme saya hajar dia. Dan kita dua baku hajar itu. Ya.
Dan kerasnya minta ampun itu. Ya, bahkan sampai menjelang Natal, saya masih ucap selamat Natal. Dia balas, jangan mengucapkan selamat, saya tidak terima selamat dari orang yang belum selamat. Saya masih pegang beberapa file perdebatan. Tapi anehnya pada waktu itu saya melihat bahwa semua argumentasi saya bisa dia hancurkan. Tapi argumentasi dia, saya tidak bisa. Dan saya mengakui saya kalah. Begitu saya akui saya kalah, saya cari dia. Saya cari dia dan saya katakan saya kalah. Tapi belum tentu salah. Karena mungkin saya kalah karena saya kurang pengalaman, kurang belajar. Kita lanjutkan lagi. Dan saya belajar sejak kekalahan dalam perdebatan dalam budi asal itu, 7 tahun kemudian baru saya menyatakan saya Calvinisme, Reform. Gereja saya itu gereja Kristen Injil Nusantara itu gereja Armenian. Dan saya satu-satunya gereja GKIN yang Calvinis. Semua GKIN tidak menerima baptisan bayi, semua baptisan dewasa. Saya GKIN satu-satunya yang terima baptisan bayi. Dan kemarin mulai ada yang korek di grup pekerja sinode. Saya bilang saya lebih taat firman daripada doktrin gereja. Jadi kalahkan saya dalam perdebatan, saya siap kembali. Tapi jangan suruh saya beralih pandangan hanya karena ini adalah ajaran resmi gereja kami. Tidak. Nah, jadi seperti itu. Jadi motif saya itu belajar. Jadi justru ketika saya dikalahkan dalam perdebatan itu, saya senang. Saya menemukan kebenaran. Tapi kalau berdebat lalu pokoknya sudah data Alkitab sudah dibuktikan, dibuka di semua dan kamu tidak bisa bikin apa-apa lagi. Tapi tetap ngotot di dalam wanesmu, saya curiga. Kayaknya Roh Kudus tidak menuntun kamu ya. Atau memang Roh Kudus itu tidak pernah ada. Ya, jadi menurut saya ada 2 step itu ya. Pertama, lihat penolakan pada Tritunggal itu membuang Yesus sebagai juru selamat Tuhan Allah setinggi-tinggi atau tidak. Kalau tidak, lihat lagi. Dia bertemu dengan penjelasan yang Alkitabiah atau tidak. Karena mungkin juga orang tidak diyakinkan karena yang menjelaskan juga hanya menciptakan kesalahan-kesalahan lain. Ini kan sekarang ini kan di YouTube tiba-tiba semua orang muncul jadi pengajar kan? Ya, yang kita tidak tahu dia sekolah di mana, tiba-tiba sudah jadi guru lah, ya, sudah jadi pengajar lah. Nah ini kan mengakibatkan banyak kekacauan. Jadi menurut saya deteksinya begitu ya. Padahal teman-teman, Esra Soru ini adalah muridnya pendeta Budi Asali. Budi Asali sendiri itu adalah Calvinis, sedangkan pendeta Esra Soru dulunya bukan Calvinis. Dulunya dia Armenian. Armenian baru jadi Calvinis setelah diskusi dengan pendeta Budi Asali. Itu diakui sama dia. Diakui, silakan ditanya. Setelah mereka diskusi, dia kalah, dia mengaku kalah, dan dia ikut pendeta Budi Asali. Tetapi ini ternyata murid dan guru ini beda pemahaman nih, tentang orang Oneness selamat atau tidak. Ini konyol. Ini konyol sekali kalau saya bilang. Ya, jadi mereka beda pendapat juga. Pantesan Budi Asali di beberapa kesempatan mengatakan, Esra Soru ini ya sedikit sesat. Sedikit sesat. Apakah ini maksudnya? Nanti saya akan tanyakan lagi ya. Kemarin saya mau langsung tembak sebenarnya. Saya mau langsung tembak, tapi saya pikir nanti itu selir-selirnya, herder-herdernya langsung akan bilang, wah kamu mau ngadu domba, kamu mau begini kan. Jadi supaya roomnya tetap kondusif, ya kita pelan-pelan lah teman-teman. Nanti saya akan menjelaskan kepada Budi Asali, ya kenapa pemahaman Kristen itu tidak bisa kita terima. Kenapa akal kita tuh menolak hal tersebut. Ya. Kita akan jelaskan kepada pendeta Budi Asali pelan-pelan. Dosisnya kita naikkan pelan-pelan teman-teman. Dan kalau orang-orang yang menggunakan akal, ya, insya Allah akan bisa sembuh. Ya, insya Allah akan bisa sembuh. Ini menurut saya. Dan saya senang sebenarnya diskusi dengan seperti Budi Asali, Esra Soru, pendeta Mel Atok, yang istilahnya masih bisa menggunakan akal. Jadi akalnya tuh masih ada berfungsi sedikit. Beda dengan MYM yang ngotot-ngototan doang gitu. Kalau orang seperti itu kita berat teman-teman. Begitu kita jelaskan sesuatu yang sebenarnya anak kecil pun tahu itu benar, MYM akan tolak.
Karena bagi dia doktrin di atas segalanya. Kalau orang sudah doktrin di atas segalanya, berat teman-teman. Bisa sembuh. Ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Bisa sembuh, tapi berat ini orang seperti ini. Akan capek. Dan saya tidak punya waktu untuk ngurusin orang begitu. Jadi kembali lagi, Budi Asali akan pelan-pelan kita ajarkan supaya dia bisa pakai akal. Itu yang paling penting ya. Terus masalah oneness. Kita lihat oneness-nya adalah orang yang sangat mengagungkan Yesus. Bahkan kalau ditanya, lebih tinggi, lebih mengagungkan siapa? Oneness atau Tritunggal kepada sosok Yesus? Coba saya tanya. Yang satu menempatkan Yesus setara dengan Allah Bapa. Hanya satu bagian, satu pribadi dari 3 pribadi Allah Bapa. Sedangkan satu lagi, Allah, bukan Allah Bapa ya. Salah satu dari 3 pribadi Allah. Sedangkan satu lagi, pemahamannya, ya, oneness itu pemahamannya, Yesus itu segalanya. Yesuslah center. Yesus itulah Allah Bapa, Yesuslah itu firman itu sendiri, Yesuslah itu Roh Kudus sendiri. Menurut kalian mana yang lebih meninggikan Yesus? Oneness jauh lebih meninggikan Yesus dibandingkan orang Trinitas. Itu fix. Jadi kalau dibilang mereka masuk neraka hanya karena tidak menerima kemanusiaannya Yesus, ini cukup membagongkan. Cukup membagongkan ya. Saya di sini menilai secara objektif. Saya menilai secara objektif. Kalau dibilang saya lebih dekat dengan Budi Asali dibandingkan Esra Soru. Tetapi saya harus katakan Budi Asali keliru. Kalau kalian gunakan sistem kekristenan, maka orang oneness jauh lebih benar. Betul tidak? Kalian mengatakan selamat itu harus mengakui Yesus sebagai juru selamat. Mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Bukan mengakui Yesus sebagai manusia, nggak ada. Kecuali ada tambahan, harus mengakui Yesus sebagai manusia. Itu oke. Kan begitu. Nah, jadi terlepas dari itu semua, teman-teman juga dengar sendiri ya. Bagaimana penjelasan Budi Asali. Dan sebenarnya ini penjelasannya cukup panjang, teman-teman. Selain kita membahas tentang oneness selamat atau tidak, kita ada membahas beberapa hal yang ya tidak kalah seru. Dan itu tidak saya taruh di channel sini. Ya mohon maaf. Di sini kan terpaksa kita potong-potong karena sesuai dengan poinnya saja. Karena ada beberapa hal yang kita bahas kemarin. Dan bagi teman-teman yang mau nonton secara utuh, itu saya taruh di channel satu lagi, yaitu Kisah HMC Official. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe, itu kita akan upload. Saya diskusinya total 40-an menit. Dan saya nggak mau lama-lama, saya nggak mau sampai berjam-jam seperti yang lain, karena saya rasa kalau sudah sampai berjam-jam, kita nggak akan dapat poinnya. Lebih banyak ngomong aja gitu. Jadi lebih baik sedikit, tapi padat. Plep, selesai. Ah, besok lagi lanjut. Besok lagi. Jadi dosisnya itu sedikit, tapi rutin. Ya, harus rutin gitu. Nggak ada gunanya banyak, tapi besoknya hilang. Jadi kita pelan-pelan akan menjelaskan kepada Pendeta Budi Asali. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa ya. Ini kita upload di sini, full videonya. 40-an menit saja saya ngomong sama Pendeta Budi Asali. Ya, dan bagi teman-teman, jangan lupa juga kita ada menjual merchandise pendebat. Bagi yang mau beli, silakan ke Tokopedia. Nama tokonya J Friends. Ya, J spasi Friends. Ya, logonya yang seperti ini. Nah, ini kaos-kaos dan juga hoodie yang kita jual. Bagi teman-teman yang mau pesan secara manual juga bisa melalui nomor WA yang ada di bawah. Oke. Jadi untuk Pendeta Budi Asali ini kita akan ya iris tipis-tipis teman-teman. Kalau Andre Tungtung bilang ya kita bedah tipis-tipis, ya iris sampai Pendeta Budi Asali sadar. Yang penting dia bisa terima kenyataan. Saya suka orang seperti itu ya. Begitu kita jelaskan, Pak Bapak nggak kepikiran kalau seperti ini. Oh iya, saya nggak kepikiran. Artinya ada peluang yang lain dong. Masih banyak peluang-peluang itu, Pak. Dan dia renungkan, dia terdiam, dia renungkan. Artinya bagus. Obat kita udah mulai masuk tuh. Obat untuk menyadarkan akalnya udah mulai masuk. Nah, itu bagus. Jadi itu aja sih yang mau saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Dan buat orang oneness, ya jangan menyerah. Karena saya lihat orang oneness ini lagi giat-giatnya di TikTok ya. Apalagi setelah Mikana menjadi guru besar dari oneness itu sendiri. Wah, lebih hebat dia daripada Fatimah Sedekah. Kalau Fatimah Sedekah dulu dihantam sekali langsung oyong. Begitu ketahuan dia oneness, dihantam, oyong dia. Padahal sebelumnya dia tuh idola dari Laskar Polikardus.
Semua laskar Polikardus senang sekali itu sama Fatimah Sedekah, karena dianggap berani menghadapi Bang Zuma. Ya, berani. Tapi terakhir ditinggal, kasihan gitu. Kalau si Mikana, begitu ketahuan dia Wanes, diserang, dihujat habis-habisan. Jadi pilihannya antara dia stop, atau dia menyangkal iman Wanesnya. Tetapi dia tetap memilih jadi Wanes, dan terus. Walaupun jadi nggak laku kali gitu. Kalau zaman dulu kan dia benar-benar diidolakan. Terakhir nggak diidolakan kali ya wes lah. Ya, karena Laskar Polikardus punya idola baru. Ya, idola baru yaitu Elia Maron. Elia Maron yang kita tahu terindikasi lagi BT, yang dibilang sama Lina Wijaya kena HIV ya. Nah, orang-orang seperti itu yang disukai sama Polikardus. Nggak apa-apa, sosoknya kontroversi, yang penting bisa nyerang Islam. Bisa nyerang Islam dan Trinitas. Jangan sampai Wanes, kan begitu. Kalau Laskar Polikardus yang rame ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.